Waduh, ternyata begitu banyak ya Iya. orang-orang yang menggunakan jalur Jalur mandiri mandiri ya. untuk beribadah ya Iya. Mas Heri ya, termasuk Iya. Mas Heri. Kalau di Jambi sendiri ini yang sepengetahuan Mas Heri, banyak juga nggak orang-orang yang seperti Mas Heri yang menggunakan jalur mandiri ini? Mungkin ada, cuman saya Nggak mungkin tahu. kurang tahu ya. Oh, Kalau di daerah lain banyak sih. Di daerah lain nggak ketemu gitu di di grup Jambi. atau di media? Jambi Saya enggak, belum ya, belum. belum ketemu. Paling ada ketemu orang dari Jambi ya. Ah, Satu ah, orang ah, kemarin itu. ah, 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 Ada ah. sih. Betul. Nah, sekarang ini juga kan yang namanya berangkat untuk ibadah ke Tanah Suci, berbagai macam cara nih, Mas Heri. Seperti Mas Heri, ini jalur mandiri, Iya. tapi menggunakan moda transportasi umum ya, seperti Iya. pesawat. Iya. Ini nggak sedikit juga ada orang yang mau melakukan perjalanan umroh dengan kendaraannya sendiri, dengan sepeda motor, ya, terus dengan rakit, ya. Iya. Bahkan ada yang berjalan kaki atau dengan sepeda, ya. Iya. Nah, itu jadi banyak cara untuk beribadah ke Tanah Suci ya, seperti itu ya. Dan ada pernah ketemukah gitu di Tanah Suci? Ini pakai sepeda gitu kan? Karena di Jambi juga pernah itu kalau nggak salah pakai motor ya. Iya ada. Iya. Orang Jambi itu pakai motor Iya. sampai juga ke sana gitu loh. Iya. Nah, itu kalau tanggapannya Mas Heri sendiri, waduh ini kok bisa sampai gitu. Iya. Gimana tanggapannya Mas Heri sendiri itu? Kalau selama di perjalanan ataupun di sana belum ketemu sih. Belum ketemu ya. Belum ketemu. Belum ketemu. Cuman itu kan pilihan sendiri kan, Mas. Pilihan, Termasuk ya. saya sendiri juga milih kayak jalur mandiri kan. Mungkin ada ya kenyamanan ataupun dari pribadi mereka mungkin merasa ya ini jalan saya nih ke Mekah kan, jalannya masing-masing kan. Iya, masing-masing. Termasuk juga yang travel kan mereka juga milih. Betul. Travel Kalau kan. anggapan saya sih Mas Heri ini juga termasuk berani juga untuk memulai pertama kali kan. Apalagi yang mereka melakukannya dengan misalnya bawa motor sendiri atau bawa sepeda ya kan. Itu memang Luar biasa niatnya luar biasa banget. Usahanya luar biasa. Usahanya luar Ngelewati biasa. beberapa negara kan. Iya, lewatin beberapa negara. Iya. Nah gitu loh. Sedangkan untuk niat yang Mas Heri ambil aja, saya sudah appreciate banget. Wah ini benar-benar gitu loh. Karena niat itu tadi di samping aku biaya nggak memadai, tapi aku bisa gitu loh. Bisa. Artinya tercapai juga. Dan ini baru pertama kali ya, Mas Heri ya. Sempat ini juga khawatir kan Mas? Sempat khawatir. Ada rasa khawatir kan? Ada ya. Karena kan lihat, kayaknya nggak bisa masuk gitu, macam-macam sih alasannya. Iya. Atau visanya yang nggak cocok nama dengan paspor Iya, gitu. betul. Alhamdulillah, saya bisa masuk gitu kan, bersyukur gitu kan. Alhamdulillah bisa masuk. Tidak ada kesulitan sama sekali. Alhamdulillah enggak sih. Iya ya. Enggak ada kesulitan. Dan alhamdulillah bisa bahasa Inggris juga sih Mas. Oh. Kalau terjadi apa-apa kan bisa bahasa Inggris nih. Cuman bahasa Arab saya nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa. Ya, bahasa Arab nggak Jadi bisa. sempat menggunakan bahasa Inggris. Rata-rata sih ya kalau untuk di bandara kayak di Changi kan. Iya, Memang ada betul. sih Melayu kan. Melayunya ada. Ya, cuman kadang ada juga yang nggak bisa bahasa Melayu, jadi pakai bahasa Inggris. Jadi menggunakan bahasa Inggris lah ya. Apalagi kayak di India gitu. Iya. Sempat nyoba martabak Indianya? Enggak. Karena kan kalau mau keluar dari India tuh harus ada visa. Oh, kalau keluarnya harus ada pakai visa ya. Kalau di dalam bandara, setahu saya kan baca juga. Iya. Di tiap negara kalau misalnya nggak ada kerjasama ataupun harus pakai visa itu 24 jam masih bisa di dalam bandara. Di dalam bandaranya. Makanya rata-rata pesawat itu waktu di India berapa jam? 19 jam. 19 jam bayang ini ya. Oh iya, itu di bandara aja ya. Makanya rata-rata kalau pesawat itu dia transit nggak lewat dari 24 jam, Mas. Karena mereka paham aturan itu kan. Gitu. Seperti itu ya. Jadi dikelilingin lah itu bandara India ya. Enggak juga ya. Paling di situ aja. Di situ istirahat. ya. Takut ketinggalan pesawat. Di India itu di Bangalore, bukan di Mumbainya ataupun di New Delhi, di Bangalore. Agak jauh. Ya provinsinya lah mungkin. Provinsinya. Ya di Bangalore. Tapi bandaranya bagus kok. Bagus ya bandaranya. Bandara internasional ya. Nyaman lah
kayak turis yang lain juga pada tiduran juga. Oh, pada tiduran Iya, semua. ya, tidur kayak di Iya, sofa di iya, karena delay itu tadi ya. transit. Oh, transit. Oke, Ya, transit. Berarti nunggu Nunggu pesawat pesawat berikut. berikutnya. Ya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, wah itu pengalaman yang nggak terlupakan juga ya, Mas Iya. Heri ya. Iya. Nah, ini juga tentunya penonton di luar sana juga pengen tahu apa nih yang Mas Heri rasakan pertama kali menginjakan tanah suci nih. Kan ini kan baru pertama kali, Iya. first the time ya, ada di tanah suci. Ini apa nih? Apakah kaget? Apakah bercampur aduk atau gimana nih? Iya, bercampur aduk lah semuanya. Bercampur aduk semuanya ya. Kayaknya nggak yakin kan? Kayak nggak yakin gitu ya. Apa mimpi gitu? Sampai gitu ya. Sampai karena kan lewat mandiri nih, Iya, ngurus betul sendiri itu. kan. Terus Ah, apakah betul-betul kan kata Ustadz kan kalau umroh haji itu kan diundang. Iya. Apakah betul-betul saya ini betul diundang apa enggak? Ada sempat perasaan gitu. sempat ada perasaan gitu ya. Iya. Apakah betul-betul diundang? Betul gitu? diundang nggak ini? Kalau diundang kan biasanya sampai nih. Iya, betul. Nah, Alhamdulillah sampai. alhamdulillah sampai. Sampai dan bisa melaksanakan umroh kan langsung ke sana walaupun untuk pertama kali mungkin masih ada kesalahan kayak misalnya Iya. karena masih baru kan. Masih baru. Ya. Tapi kan ada yang Secara- memandu nih, ada Ya. teman-teman yang memandu gitu ya. Seenggaknya ya kesalahan itu nggak terlalu besar lah ya. Ya, Nah, ini tentunya juga bagaimana sih Mas Heri ini untuk mengatur jadwal ibadah selama di sana nih? Nah, apakah dibantu juga sama teman-teman atau bagaimana nih? Kan pastinya padat ini ya. Itu berapa hari sih? kalau untuk di Mekah itu sekitar 11 11 hari. 11 hari. Nah, ini mengaturnya gimana nih? Kalau Dari mau- pertama mendarat Ya. sampai persiapan untuk pulang. Pertama mendarat kan umroh dulu, setelah itu baru pergi ke tempat penginapan ataupun hotel. Setelah itu baru menyesuaikan kondisi di sana. Ah. Kayak misalnya untuk malam 10 malam terakhir Ramadan kan biasanya Iya. orang-orang Kan itu kan dari negara suasananya lain di kan bulan ngejar Ramadan ya? ngejar Ya. itikaf, Mas. Ya. Biasa ngejar itikaf habis tarawih, Iya. biasanya malam persiapan malam tuh untuk ibadah malam. Iya. Ibadah malam apakah tahajud kan segala macam itu. Itu Jadi habiskan rutin di masjid. ya di dekat masjid lah. Ah. Paling menjelang subuh kadang baru pulang. Oke. Itu nggak sahur lagi? Ya sahur dulu. Sahur dulu. Sahur dulu. Setelah itu mungkin kadang rata-rata mungkin habitnya ya. Iya. Karena di situ kadang habis subuh ataupun untuk istirahat. Subuh menjelang menjelang zuhur. Oh, itu Setelah istirahat. zuhur baru persiapan lagi ke Masjidil Haramnya. Oh. Kalau nggak dapat tempat. Kalau misalnya sudah sore maghrib itu kan udah penuh tuh kan. Udah penuh. Mungkin kalau Mas lihat beritanya kan sempat viral kemarin kan Iya. untuk pertama kalinya kurang lebih 2,5 juta kan Jamaah jamaah berkumpul kan. Jamaah berkumpul. Iya. Itu kan padat tuh nyari tempat Padat tuh. itu, betul. Ada yang sampai tingkat berapa kan. Iya. Kemudian kalau misal kita nggak siap mungkin mohon maaf buang angin kan. Iya. Kita tuh harus keluar tuh. Harus keluar dulu Kalau ya. mencari tempat udah posisi ini sudah terisi. Jadi Ah. paling nyari tempat yang di Wah, luar itu kan. gimana ya? Ya. Itu nahannya itu Ya. gimana ya? Aduh. Jadi memang saya sempat ini juga kan kayak persiapan kayak jalan Mas. Iya. Nah, walaupun nggak maksimal sih jalannya. Iya. Kayak jalan kaki kan sebelum berangkat. Sekitar sebulan 2 bulan sebelum berangkat Oh, lah. persiapan dulu ya, jalan kaki latihan Walaupun gitu. sebenarnya belum maksimal sih. Iya. Karena masih nggak kuat juga kan. Iya. Kan butuh jalan tuh. Kayak ibadah umroh aja butuh berapa kilo kan. Iya. Kayak sa'i itu sekitar 3 kiloan kan. 3 kiloan. Kita harus berjalan kaki Iya. ya. Belum yang tadi itu kan. Betul. Belum kita dari mungkin dari transportasi ke ini kan. Jalan kaki lagi kan. Jalan Belum kaki macet manusianya itu kan. Iya. Jadi memang butuh persiapan kayak fisik. Fisik. Mungkin kalau teman-teman yang mau berangkat umroh baik mandiri pun travel mungkin ya fisik juga harus dipersiapkan sih. Fisik harus prima Ya, ya. fisik ya. Karena jalan kaki yang banyak digunakan. Ya, banyak digunakan. Otomatis berarti kita harus mempersiapkan juga air mineral ya. Air mineral. Iya. Kalau air Pada saat itu mineral panas nggak itu di sana? panas.
Sempat sakit juga sih, batuk pilek. Sempat sakit batuk pilek ya. Karena Cuacanya. umroh yang kedua itu kan badal umroh. Itu di tengah hari. Oh, oke. Karena kata teman itu, coba deh ini siang hari. Iya. Siang hari kayaknya sepi daripada pagi ataupun malam. Karena itu orang kan mencari rame kan. suasana teduh kan ya. Suasana teduh. Saya cobalah nggak tanpa berpikir panjang. Lagi, coba. Udah coba. Setelah itu baru batuk. Kita nggak kuat kan. Oh, jadi ada waktu-waktunya orang memilih juga, aduh gak usah yang panas-panas lah, Ya, dingin-dingin itu. Ya. Tapi di situ lebih ramai Ya, waktunya. Ya, ada. Oh, jadi kita memang harus pintar mengatur waktu ya. Ya. Seperti itu. Ya. Agar tidak berdesakan itu tadi ya. Ya. Mas Heri ya. Ya. Dan akhirnya Mas Heri menerapkan itu. Ya, coba. Tapi sakit tadi kan. Iya. Oke. Iya. Dan bisa dijalankan semua. Alhamdulillah bisa sampai ya? 3 kali lah umrohnya. Umroh itu kalau mungkin berapa pemahaman, mungkin ada yang 1 kali aja umrohnya. Ada juga yang pemahaman lain bisa berapa kali gitu kan. Ngambil mikotnya kan, kalau yang terdekat itu dari Masjid Aisyah kan. Masjid Aisyah itu Tanim sekitar 7 kiloan lah ke Mekahnya. Itu juga kalau naik bis itu cuma 8 real lah gitu. 8 real. 8 real PP berarti sekitar 16 real lah. 16 real. Kalau dirupiahkan berapa itu ya? Kalau 1 real tuh kurang lebih 4.500. 4.500 ya. Oke. Gitu sih. Itu. Oh, tapi Mas Heri jalan kaki tuh atau naik bis? Naik bis. Oh, naik bis. Kaki nggak kuat. Kirain kan, ini mau hemat nih, jalan kaki aja lah gitu ya. Paling jalan kaki dari stasiun bisnya. Oh, gitu. Itu kan butuh waktu tuh 2 kilo atau 3 kilo tuh ke Masjidil Haram. Oh, gitu. Nah, Di sana nggak ada ojek online, nggak ada ya? Ojek nggak ada. Ada mobil mobil ada. Ada semacam kayak itu Ada, ya, kayak taksi online gitu ya. Uber ada. Uber Kalau di gitu sana ya. Karim kan. Oh, Karim. Nah, cuman lebih Lebih kalau mahal. saya pribadi lebih senang nawar kan kayak Oh, sopir. oke, ya. Kan pakai bahasa yang standar kan diajarin teman nih. Oh, gitu. Nah, Gimana? real gitu. Gimana, Jadi pakai handphone tuh. Kam itu berapa real. Jadi kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, kita berarti harus nunjukin kalkulator nih di handphone. Oh, iya. Misal berapa? Iya. Dia bilang 20 real. Kita tawar nih 10 real. Iya. Kita ketik kan. Dia nggak nanya, from Indonesia? Gitu ya? Ada, Jadi ya. bahasa Indonesia ada jadinya. Ada kan Ada enggak ya? Rata-rata sih Arab sih. Arab ya. Kalau sopirnya itu. Iya. Tapi mereka familiar sekali Welcome. dengan orang Indonesia. Ya, welcome ya. Oke. Ya. Itu seluk-beluk selama Mas Heri ada di sana ya. Jadi memang waktu itu penjadwalan waktu itu sangat penting ya. Iya. Penjadwalan sama jaga kesehatan, Mas. Nah, itu juga Jaga kesehatan. Nah, terutama kalau misalnya yang sensitif. Apa yang perlu dijaga nih mengenai kesehatan kalau di sana nih? Kalau misalnya yang sensitif mungkin kayak tenggorokan itu Iya, itu. harus dijaga. Kalau di Masjidil Haram itu air zam-zamnya itu dingin. Oh, seperti Ambil dari keran kan Iya. gitu. Ataupun dari tempat itulah itu dingin. Dingin dan ada Jadi orang kalau yang nggak biasa minum itu dingin. bisa ini kan bisa batuk segala Bisa macam. batuk. Mungkin bisa didinginkan dulu gitu kan. Oh, Nah, itu pri itu bisa kita ulang-ulang isinya. oh, bisa Pri, diulang-ulang. ya. Nah, kalau untuk yang jaga kesehatan paling ya itu tadi kan makan sama minum kan. Gitu. Sama untuk jaga ini tadi kan. Kalau saya kemana-mana pakai ini. Pakai penutup ini. Apa sih namanya sal gitu. Iya, yang- pakai sal gitu ya, penutup Sorban. gitu ya. Ya. Sorban ya. Sorban fungsinya untuk itu. Oh, untuk menutupi karena panas itu tadi. Panas. Ada Jadi sampai fungsi. 30 40-an. 40-an ya. Wah, Maka ada panas bisa banget. lebih. Iya, itu pada saat di pagi atau tengah hari? Trik tengah hari. Tengah hari ya. Tengah hari menjelang sore itu nggak ada. Iya, waduh. Makanya kalau misalnya kayak keluar ataupun hotel kita jauh ataupun dekat, ya diupayakan mungkin pas nggak terlalu panas kan. Iya, betul. iya. Karena kalau di sana lebih banyak ibadahnya sih, Mas. Lebih banyak ibadah. Apalagi kalau kita yang muda-muda kan. Nah, terutama yang muda-muda, kalau mungkin fisik agak lebih kuat. Lebih ya. kuat. Ada teman yang satu kamar itu sampai 6 kali atau 7 kali dia umrohnya. Iya, iya. Wah, fisiknya kuat banget berarti. Lebih mudah. Usia 28 mungkin ya. Iya. Saya 38. Sedangkan Mas Heri mendapatkan 3 kali ya. 3 kali lah ya. Oke. Iya, Wah, ternyata semangat di sana katanya sih kalau di sana tuh semangatnya jadi berlipat-lipat ya. Iya. Apa benar itu? Ya gitulah. Gitu ya. Ya, karena mungkin teman lain juga semangat kan. Semangat Ya, ya. karena mungkin nggak ada yang malas-malasan juga kan.
Karena waktu kan singkat tuh di sana. Iya, jadi memanfaatkan waktu untuk Memanfaatkan beribadah ya. Ya. Sebaik mungkin, Ya. sebanyak mungkin Ya. seperti itu. Apalagi pahalanya kan kalau di Muslim itu kan 100.000 kali kan Iya. ibadah di Masjidil Haram. Di Madinah 1000 kali. Iya, dan itu tidak bisa menggambarkan Ya. ibadah itu. Ya, apalagi Mas Heri yang datang ke situ dengan niat dan pergi ke sana dengan secara mandiri lagi. Ya. Nah, tentunya juga saya juga pengen tahu nih bagaimana nih mungkin atau Mas Heri juga tadi awal-awalnya mungkin bingung sampai di sana ya mesti gimana karena pembimbing juga nggak ada ya kan karena teman-teman aja ya kan otomatis kan pasti ada rasa bingung ada rasa gimana nih untuk memulai tapi diberikan kemudahan aja ya. Ya ada aja kemudahan. Ada aja kemudahan Kayak itu. di malam terakhir di Madinah itu kan saya hotel tuh sendiri Mas. Oh, gitu. Saya hotel kalau saya sendiri tuh sekitar 4 hari itu sekitar 2 jutaan lah. 2 juta. Itu nggak sharing dengan Belum. belum. Jadi ada teman yang di hotel pertama itu akhirnya datang ke Madinah. Sharing. Oh. Jadi akhirnya ya sekitar 900-an lah bagi dia buat teman juga nih. Oke. Jadi dalam satu kamar ada diisi berapa orang? Isi 3 orang. 3 orang. 3 orang kalau yang di Madinah. Oh, kalau ada di Madinah 3 orang. Jadi lebih murah ya. Lebih murah kalau ada ini teman bisa sharing kan. Bisa sharing. Tadinya 2 juta. Ya. Malam dibagi 3 ya. Ya, kalau misalnya mau lebih hemat kan. Tapi kalau misalnya Sultan kan enggak perlu. Iyalah. Tinggal tunjuk aja hotelnya di mana. Nah, gitu. Iya. Ya, kalaupun pengen hemat mah enak kayak gitu kali ya. Ya. Tidur doang ya. Jadi memang awalnya memang fokusnya memang ibadah sih Mas. Fokus ibadah bisa umroh. Kalau di Madinah itu bisa masuk Raudhah kan, Taman Surga itu. Iya. Itu yang antri kan. Itu yang antri ya. Ya, kalau di makam Rasulullah kan bisa hampir tiap hari bisa kan. Oke. Kalau Raudhah itu memang ngantri namanya tasrih harus ngambil tasrih. Iya. Kalau di aplikasi nusuk itu cuma 1 kali kan. Oke. Nah, saya cuma 1 kali sih masuk ke situ. Itu salah satu tempat katanya kalau kita berdoa lebih mudah diijabah, lebih mudah dikabulkan lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir semua tempat-tempat itu Mas Heri bisa datangkan atau bisa masuk gitu atau bisa masuk. Ya, seperti itu ya. Ya, termasuk juga di Mekah, cuman Iya. nyentuh Ka'bah aja ya enggak. Oh, enggak bisa. Karena ya. ada sunnah kan mencium Hajar Aswad kan. Iya. Itu kan kita orang Indonesia kan pendek-pendek Mas. Iya. Kenapa tuh jadinya? Jadi posisinya memang kayak keliling nih kan. Keliling posisi ini. Ya. Keliling putar kan. Iya. Ini orang yang tinggi-tinggi semua nih Mas dekat sini. Kalau yang kita kecil-kecil nih pinggir nih. Kalau enggak kita ini kan ke inilah. Ke senggol gitu ya. Kan. Gampang jatuh. Oh, enggak bilang maaf. Enggak ada gitu ya. Enggak ada. Enggak bisa gitu ya. Enggak bisa. Karena memang betul-betul rame kan. Betul-betul rame ya. Betul-betul rame. Oh, dan pengen menyentuh Ka'bah kan kalau habis umroh itu kan bisa lah disunahkan kan ini. Asalkan jangan pas saat prosesi umroh yang keliling 7 kali kan bisa itu. Oh gitu ya. Ada disunahkan. Tapi ada yang lebih afdol pada saat itu ya, keliling memang pada saat umroh itu ya. Nah, kalau keliling nggak boleh malah. Nggak boleh ya? Nggak boleh kalau cium Hajar Aswad. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak dibolehkan. Itu. Karena nanti batal kan umroh. Iya. Ngambil lagi kan tempat mikot itu. Oh, jauh tempatnya. 7 kilo. 7 kilo. Di Masjid Aisyah yang paling dekat itu tadi di Tanim itu. Waduh, jadi jangan sampai batal. Ya. Nah, kan ada ini. Termasuk juga batal misalnya buang angin seperti itu. Ya, ada yang pemahamannya gitu ada juga. Cuman karena kalau buang angin apakah harus ini lagi? Ada juga pemahamannya yang kalau buang angin tiap buang angin kita wudhu terus itu kan lumayan tuh nghabiskan waktu. Ada juga yang dibolehkan sih. Oh gitu. Tergantung pemahaman kita. Kalau misal ya. kita mau wudhu lagi bisa juga gitu. Iya. Ataupun alternatif kayak misalnya bawa semprotan tuh. Semprotan sambil ya misalnya kita bersenggolan gitu dengan bukan muhrim kan itu kan pasti membatalkan itu. Semprot bawa air semprot itu Mas ada juga ya. Ada ya. Di wudhu ini. Jadi dekat nggak perlu ke ini tempat wudhu. Ada juga yang seperti itu. Ada bawa spray gitu ya. Spray. Ada spray kan sudah membasah kan. Gitu. Ya, jadi segala sesuatunya itu dipermudah lah seperti itu. Termasuk yang bawa spray itu. Oh, masih termasuk bawah itu ya. Bawa spray juga.
Berarti pernah batal gitu ya? Ya Pernah ada batal? lah yang Ada batal ya. ya. Oke, iya lah, Iya. daripada harus jauh. Jauh. Jauh kan? Lumayan kan keluar masuk lagi terus lumayan lagi ya Kak? Iya, lumayan lagi ketinggalan ya kan? Ya. Sementara kita harus ngejar waktu ya kan? Iya. Nah, itu juga harus dipikirkan Iya. ya. Sampai ke situ juga harus Iya. dipikirkan itu ya. Kalau yang lebih padat memang di Mekahnya Mas. Kalau di Madinah kan lebih ini. Oh, Makanya gitu. ada yang menyebut di Madinah itu lebih damai, lebih enjoy lah gitu. Lebih enjoy. Ya, bisa kemana-mana kan kayak ziarah. Saya sempat juga jalan kaki nih dari penginapan tuh ke masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah, Iya. ke Kuba, Masjid Kuba. Ah. Sama di tempat Rasulullah pertama kali Jumat habis hijrah, Iya. itu Masjid Jum'ah namanya dekatan kan. Oke, Ya. itu datangin juga. Datang, Oh. datang sambil jalan karena sendiri kan Karena Mas. sendiri? Lihat kebun Nggak kurma nyasar. orang. Nggak nyasar ya Mas Heri di sana karena jalan Google sendiri. Map. Oh, Google Map ya. Gunakan aplikasi, smartphone itu Smartphone, tadi. ya. Nah, smartphone itu apakah di sana harus diganti SIM card-nya atau Alhamdulillah enggak. enggak ya? Saya nggak mau ganti-ganti kan, karena nanti di tempat transit saya tetap bisa pakai. Saya pakai nomor Indonesia lah, Oh. pakai roamingnya, kuota roamingnya. Kota roaming ya. Belilah ya.